Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penjual amplop coklat, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih dengan Dio di sini. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat tahun baru. Semoga semua harapan dan impian teman-teman penjual amplop coklat bisa terpenuhi. Amin, amin, robbal alamin. Di video kali ini sangat spesial. Kenapa spesialnya? Karena ini request dari salah satu pengikut setia channel Amplop Coklat, yaitu dari Mas Ilman. Oke, saya akan membacakan dulu requestnya seperti apa. Dia request untuk dibuatkan konten gimana menjawab interview yang baik saat HRD bertanya kenapa kamu keluar dari pekerjaan sebelumnya. Dan sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan kamu. Jawaban yang baik kayak gimana ya? Oke, itu adalah requestnya untuk dibuatkan konten. Teman-teman pengikut setia channel Amplop Coklat juga bisa request ya. Bisa teman-teman nanti tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, videonya apa atau judulnya seperti apa yang akan dibuatkan oleh channel Amplop Coklat, yaitu video tentang tips menjawab pertanyaan jebakan saat interview kerja. Oke, sebelumnya menyaksikan video ini jangan lupa untuk selalu memakai masker jika teman-teman berpergian. Dan di video kali ini admin channel Amplop Coklat punya saran teman-teman untuk belanja kebutuhan maskernya. Bisa teman-teman kontak di Instagram Noviana Kalesa Shop. Di sini maskernya komplit banget, bahannya bagus, kualitasnya nggak ngebohongin, dan harganya terjangkau buat kantong teman-teman. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, dan jaga kesehatan. Kemudian, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, kirim kritik, saran, serta masukan di kolom komentar. Oke, tidak usah berlama-lama, saksikan video ini. Check this out. Tips dalam menjawab pertanyaan jebakan saat interview kerja. Pertanyaan jebakan ini sebenarnya hanyalah salah satu cara tim HRD untuk mengorek tentang kamu lebih dalam. Cermati ya. Pertanyaan pertama yang diutarakan oleh HRD. Coba gambarkan diri Anda. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui karakter dasar kamu. Karakter seorang pekerja merupakan aspek penting bagi sebuah perusahaan. Calon pekerja yang berkarakter kuat tentunya akan menarik perhatian pemberi kerja, terutama jika karakter sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Pilihlah 3 kata yang dapat mendeskripsikan kamu. Sesuaikan dengan posisi pekerjaan yang kamu lamar. Berikan gambaran karakter yang sesuai dan pilih kata-kata positif. Misalnya, jujur, pekerja keras, antusias, berkomitmen tinggi, mudah bekerja sama, komunikator yang baik, dan sebagainya. Pastikan karakter yang disebut memang sesuai dengan karakter yang sesungguhnya. Yang kedua, yang biasa diutarakan oleh HRD. Coba jelaskan kekurangan dan kelebihan diri kamu. Jangan sampai pertanyaan ini memberikan kesan bahwa kamu sedang berpikir keras, karena hal itu justru akan memberikan kesan bahwa kamu sedang merancang jawaban. Untuk kelebihan, jelaskan keunggulan kamu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Jika disuruh menjelaskan kekurangan, berikan jawaban yang memberikan sisi positif diri kamu. Misalnya, sering merasa bad mood jika pekerjaan tak ada target, karena tidak ada tantangan. Di sini, pewawancara akan melihat sebuah sisi positif dari kekurangan tersebut.
Pertanyaan ketiga dari seorang HRD kepada seorang pelamar. Mengapa kamu tertarik bergabung di perusahaan ini? Kebanyakan pelamar tentunya akan menjawab suasana kerja yang lebih nyaman dengan gaji yang lebih tinggi. Jangan terkecoh. Pertanyaan ini merupakan usaha untuk mencari motivasi yang sesungguhnya. Setiap perusahaan lebih menginginkan pekerja yang loyal. Oleh sebab itu, pastikan jawaban yang diberikan bukan jawaban remeh seperti kenaikan gaji. Apabila jika sampai mengutarakan ketidaknyamanan di perusahaan sebelumnya, perusahaan yang baru tentu akan menilai kamu adalah orang yang tidak mau bekerja keras. Kemudian, pertanyaan keempat dari seorang HRD kepada seorang pelamar. Coba jelaskan rencana Anda ke depan. Maksud dari pertanyaan ini yaitu untuk mengetahui berapa lama kamu ingin bergabung dengan perusahaan yang dilamar. Jangan sampai ternyata perusahaan salah mempekerjakan seorang kutu loncat atau pegawai yang sering berpindah-pindah perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, uraikan untuk tujuan jangka panjang. Pastikan bahwa Anda melibatkan perusahaan yang dilamar sebagai bagian dari rencana. Jawablah dengan bijak dan pikirkan dengan matang, jangan sampai menjawab seadanya. Pertanyaan yang kelima yang biasa diutarakan oleh HRD kepada seorang pelamar, yaitu berapa gaji yang kamu inginkan? Pertanyaan ini memang cukup sulit untuk dapat menjawabnya karena bisa jadi di posisi yang sama gaji yang diminta akan berbeda. Sehingga biasanya menentukan gaji membutuhkan pemikiran lebih. Oleh sebab itu, ketahui lebih dahulu standar gaji di perusahaan yang akan dilamar. Perhitungan faktor-faktor seperti pengalaman kerja dan tingkat kesulitan dalam bekerja. Jelaskan ekspektasimu, namun pastikan masih di dalam standar perusahaan, sehingga kamu dapat memperoleh nilai maksimal dari standar yang diterapkan oleh perusahaan tujuan kamu. Pertanyaan keenam, apa yang diketahui tentang perusahaan ini? Pertanyaan ini cukup penting karena seorang pelamar wajib mengetahui tempat atau perusahaan yang dia tuju. Sehingga biasanya pertanyaan ini muncul untuk mengetahui tingkat pengenalan calon karyawan terhadap visi dan misi perusahaan. Pastikan fokus pada sisi positif perusahaan yang akan dilamar. Jangan sampai membandingkan dengan perusahaan yang terdahulu. Tunjukkan bahwa perusahaan yang sedang dilamar ini memiliki keunggulan-keunggulan yang membuatmu tertarik untuk bergabung di perusahaan itu. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi semakin tertarik untuk memilihmu sebagai seorang karyawan. Pertanyaan terakhir. Apakah ada pertanyaan untuk kami? Biasanya ini adalah pertanyaan penutup. Jika ada pertanyaan tersebut, jangan jawab tidak, karena itu akan membuat pihak perusahaan merasa kamu tidak tertarik bekerja di sini. Jawablah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar budaya, peraturan, dan sistem perusahaan yang sedang mewawancari saat ini, seperti benefit apa saja yang didapatkan jika diterima di sini. Berapa lama jam istirahat yang diberikan? Apakah ada uang lembur? Berikan pertanyaan yang memang benar-benar kamu ingin ketahui. Oke, itulah ketujuh pertanyaan yang biasa diutarakan oleh seorang HRD kepada seorang pelamar kerja. Semoga tips ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin dibuatkan konten video yang seperti Mas Ilman, teman-teman bisa tulis pertanyaan, masukan, kritik dan saran di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang amplop coklat.